warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budia. Wah, apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Insya Allah nih sebentar lagi kita bisa masuk sekolah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Tujuan belajar kamu pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep akuntansi pendapatan di akuntansi instansi pemerintah. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis pendapatan daerah. Nah, pada video kali ini kita akan membagi ke dalam dua part nih. Yang pertama itu partnya tentang teori. Jadi kalian harus tonton ini dulu nih sebelum kamu beranjak ke teori. Karena kenapa? Karena kalau kamu nggak ngerti dasar atau konsepnya, kamu nggak mungkin bisa ngerjain jurnalnya nanti atau prakteknya nanti. Jadi ini adalah teorinya dulu, konsepnya dulu, kemudian part keduanya kita akan bahas tentang jurnal, tentang transaksi pendapatan di akuntansi instansi pemerintah. Nah, coba ibu mau tanya nih ke kamu semuanya, kemarin kita udah belajar apa, hayo? Bener banget, kita udah belajar tentang GU, ganti uang, kemudian tambah uang, ada uang persediaan, kemudian ada SP2DLS, SP2DUP, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah tentang transaksi di akuntansi instansi pemerintah, tentang transaksi kasnya, gitu kan ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang transaksi pendapatannya, gitu. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, ibu mau flashback dulu nih tentang prinsip di akuntansi instansi pemerintah. Seperti yang udah kita pelajari bareng-bareng bahwa di akuntansi instansi pemerintah ini semua transaksinya itu nggak boleh yang namanya enak-enak aja atau dipakai dengan enak-enak aja gitu semaunya. Tetapi di akuntansi instansi pemerintah ini transaksinya itu berjalan, kegiatannya itu berjalan berdasarkan yang namanya perencanaan atau anggaran gitu. Jadi ketika pemerintah ini mau menjalankan program-programnya itu harus sesuai dengan anggaran yang telah mereka buat, seperti itu. Nah, karena pemerintah daerah itu punya yang namanya APBD, ya kan? Kita sebagai SKPD maka dapat kucuran dari APBD. Nah, alokasi dana dari APBD itu untuk SKPD nih, kita SKPD, dinas gitu kan ya, itu ada di dokumen yang namanya dokumen pelaksana anggaran atau DPA. Masih ingat nggak? Masih ingat ya, itu video kemarin tuh. Nah, jadi di DPA itu sekedar diingatkan bahwa itu isinya itu tentang estimasi pendapatan kita sebagai SKPD yang akan kita terima, kemudian belanja kita apa aja yang harus kita keluarkan. Nah, itu tuh semuanya ada di yang namanya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, seperti itu. Jadi ketika kita mau beli, ketika kita mau mengeluarkan sesuatu, kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan pendapatan atau penerimaan dari masyarakat atau pihak luar, itu patokannya adalah si dokumen pelaksanaan anggaran itu. Nah, karena kita punya yang namanya patokan si DPA itu, akhirnya apa dong? Setiap transaksi kita ya harus sesuai sama DPA itu. Ya nggak sih? Akhirnya yang kita keluarin sama yang kita anggarin itu harus sama pencatatannya. Nah, karena hal itu, maka transaksi di akuntansi pemerintah itu ada beberapa transaksi, terutama transaksi pendapatan dan transaksi belanja atau mengeluarkan sesuatu atau membeli sesuatu itu harus dicatat sebanyak 2 kali. Iya, banyak bener Bu, maksudnya apa dicatat 2 kali? Yaitu dicatat di jurnal LRA, jurnal laporan realisasi anggaran, dan jurnal laporan operasional. Kenapa? Istilah gampangnya itu si jurnal laporan realisasi anggaran ini adalah si jurnal si DPA itu, jurnalnya si anggaran itu. Jadi catatannya nih, catatan yang harus kita keluarin. Nah, si jurnal laporan operasionalnya ini adalah
yang nyatanya kita keluarin gitu loh. Jadi yang nyatanya kita keluarin sama yang dianggarkan itu harus sama-sama dicatat biar balance gitu loh. Itu kenapa makanya harus dicatat 2 kali agar senantiasa transaksi yang kita lakukan itu ya berpijaknya kepada anggaran yang telah dibuat gitu. Kenapa sih Bu anggaran terus? Ya emang begitu. Pemerintah dinilai baik kinerjanya atau buruk yaitu berdasarkan si anggaran itu. Nah, ketika semua anggarannya itu dia realisasikan, dia lakukan secara nyata, itu maka kinerjanya baik. Gitu. Karena yang direncanakan dengan yang dieksekusi itu sama. Seperti itu. Nah, oleh karena kita nyatet 2 kali ini, maka juga memunculkan banyak akun baru, banyak istilah akun baru gitu. Jadi kalau di akuntansi pendapatan, di akuntansi instansi pemerintah, kita mengenal ada yang namanya 2 jenis pendapatan secara umum ya. Yang pertama itu ada yang namanya pendapatan LRA dan ada yang namanya pendapatan LO. Ya. Jadi ketika kita menjurnal di jurnal LRA, maka kita pakai akun yang ada di pendapatan pendapatan LRA. Tapi ketika kita menjurnal di LO, maka kita pakai akun yang ada di LO, laporan operasional, gitu loh. Bu, bedanya apa sih Bu sebenarnya LRA sama LO itu? Nah, kalau LRA sekali lagi istilahnya tuh gampangnya itu kayak si anggarannya itu, dia mewakili si anggarannya itu. Tapi kalau operasional dia mewakili yang yang kita bener-bener kita keluarin gitu loh, istilahnya gitu. Jadi kalau LRA itu dia basisnya basis kas. Kalau nggak ada duit nggak dicatat. Tapi kalau LO itu adalah basisnya akrual. Mau ada duit mau ada enggak, tapi kalau kita udah punya hak di situ, maka kita harus mencatatnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan bahwa pendapatan LRA itu adalah pendapatan yang kita bisa akui atau pendapatan yang menggunakan basis kas. Ketika ada uang baru kita akui sebagai pendapatan, ya. Tapi kalau pendapatan LO itu adalah ketika kita emang udah punya hak, itu maka kita akui sebagai pendapatan, gitu loh. Ingat basis akrual sama basis kas itu bedanya apa di situ. Jadi misalkan ada suatu transaksi pendapatan, bukan berarti nanti akunnya itu pendapatan LRA nama akunnya, bukan gitu. Maksudnya itu adalah pengakuannya itu sebagai pendapatan LRA. Nanti nama akunnya ya ada lagi. Nah, contohnya kalau kalian lihat BAS nih, bagan akun standar yang udah kita bahas sebelumnya, itu di angka 4 itu ada dia menunjukkan pendapatan LRA. Jadi nanti akun yang kepalanya 4 depannya itu adalah akun yang mewakili pendapatan sebagai pendapatan LRA. Nah, kalau pendapatan LO itu diawali dengan angka 8. Jadi semuanya yang punya kepala angka 8 dia adalah pendapatan LO. Gitu loh. Misalkan ada pendapatan pajak gitu kan ya. Maka nanti kan dicatatnya 2 kali. Maka nanti yang satu di jurnal LRA itu namanya pendapatan pajak strip LRA. Nah, kalau yang di jurnal LO itu namanya pendapatan pajak strip LO gitu. Jadi antara anggaran sama yang yang sebenarnya terjadi itu sama gitu loh, sama-sama ada pendapatannya gitu. Jadi bukan berarti nama akunnya pendapatan LRA ya, bukan, tapi itu adalah sebuah istilah atau pengakuannya seperti itu. Pengakuan bahwa oh ini pendapatannya itu basisnya basis kas, ini basisnya basis akrual, kayak gitu. Jadi gitulah. Nanti kalian bisa mengerti ketika nanti kalian praktek. Tapi kalian harus tahu dulu nih konsepnya tuh, bahwa perbedaan LRA dan perbedaan LO itu adalah yang LRA basis kas dan LO itu basis akrual. Dan kenapa kok bisa dicatat 2 kali? Ya karena harus mengikuti sama apa yang kita rencanakan, sama apa yang kita anggarkan di dokumen pelaksanaan anggaran itu, gitu ya. Nah, biar gampang deh, misalkan kalau pendapatan LRA itu ketika ada piutang, ya kita nggak catat tuh sebagai pendapatan, nggak catat. Tapi kalau di jurnal LO, ya dia mengakui itu sebagai pendapatan. Kenapa? Karena udah punya hak kita. Kan orang itu juga bakalan bayar ke kita kan, gitu kan ya. Nggak mungkin dong
dia nggak bayar ke kita karena itu adalah piutang kita, seperti itu. Nah, tapi kalau di pendapatan LRA itu enggak. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang tak sayang. Apa sih? Nggak jelas. Maksudnya ada uangnya baru kita catat. Kalau nggak ada uang ya nggak kita catat loh. Apa yang mau kita catat kalau kita nggak nerima uang itu gitu loh. Nah, kan kita tadi udah belajar tuh tentang konsep bahwa kalau di akuntansi pendapatan, di akuntansi pemerintah itu dia konsepnya ada dua pendapatan, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA gitu kan ya. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam transaksi pendapatan ini? Itu setidaknya ada 3 pihak yang terlibat. Kalian udah pasti udah pada tahu dan udah pada familiar kalau kalian nonton video ibu sebelumnya. Yang pertama, pihak pertama yang terlibat dalam transaksi pendapatan itu, yang pertama ada PPK SKPD. Apa itu? Coba. Pejabat Penata Usaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi PPK-nya sih dinas apa gitu kan ya. Nah, dia fungsinya untuk apa? Tugasnya itu job desk-nya apa? Nah, si PPK SKPD ini job desk-nya adalah dialah yang membuat jurnal, buku besar, pokoknya sampai laporan keuangan, pokoknya siklus akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah itu dia yang bikin sampai laporannya, gitu loh. Jadi dia nyatet, kayak gitu-gitu sih, kayak bagian akuntansinya bener-bener, gitu loh. Nah, yang kedua itu ada yang namanya bendahara penerimaan. Jadi diingat ya, ketika nanti SKPD nerima uang, ya, misalkan kayak waktu ibu bilang kemarin itu ada dinas olahraga nerima uang sewa gor dari masyarakat. Nah, itu nanti bendahara penerimaan yang nerima uangnya, bukan bendahara pengeluaran. Ingat ya, kalau bendahara penerimaan itu adalah dia berhak mengambil uang dari masyarakat atau dari pihak lain selain SKPD itu dan selain pemerintah, ya. Jadi ketika masyarakat atau pihak lain di luar pemerintah ngasih duit ke SKPD, maka yang nerima adalah bendahara penerimaan. Beda hal kalau misalkan BUD ngasih duit ke SKPD, maka yang nerima adalah bendahara pengeluaran. Kenapa? Karena uang itu ditujukannya untuk membeli-beli, gitu kan. Sehingga ya urusan beli-beli kan pengeluaran, maka bendahara pengeluaran lah yang bertanggung jawab. Nah, tugas si bendahara penerimaan ini adalah yang pertama itu dia harus membukukan bukti-bukti transaksi. Ya, buku itu mana? Nih, buku transaksinya, come gitu kan ya. Terus dia juga harus merekap dan mencatat pendapatan yang setiap hari masuk itu ke dalam buku penerimaan harian. Dia harus catat tuh, setiap ada penerimaan yang masuk maka dia harus catat. Bedanya apa Bu sama si PPK ya? PPK itu kalau misalkan udah banyak baru dia catat gitu kan ya. Kalau di si bendahara tiap hari harus ada yang harus dia catat. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah ketika ada uang yang masuk ke SKPD, maka dia harus menyetorkan uang itu ke BUD karena SKPD itu nggak punya uang. Yang punya uang itu si BUD. Nah, yang ketiga adalah pihak pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi istilahnya dia bisa adalah ketua SKPD-nya, kepala dinasnya gitu. Malah dia yang mengesahkan, oh si bendahara udah ngasih bukti transaksi ke siapa namanya, ke PPK SKPD, kemudian dia bikin jurnalnya, kemudian dia bikin buku besarnya sampai bikin laporan keuangannya, udah selesai, plak. Lalu si PPK SKPD ini ngasih ke kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran ini atau kepala dinasnya itu buat disahkan, ditandatangani. Jadi istilahnya si kepala dinasnya ini adalah berfungsi untuk mengesahkan, mengotorisasikan laporan keuangannya. Nah, selanjutnya kita kan udah ngomongin tuh tadi konsep ya kan, konsep akuntansi kalau ada transaksi pendapatannya. Nah, sebenarnya kalau di akuntansi pemerintahan itu yang dimaksud pendapatan tuh naon sih Bu? Gitu kan ya. Apa sih Bu sebenarnya? Gitu kan ya. Nah, kalau di akuntansi pemerintahan itu, nah menurut peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013, buset, mantep. Pendapatan daerah itu dibagi menjadi 3 jenisnya menurut sumbernya. Yang pertama itu ada namanya pendapatan asli daerah atau yang biasa kita sebut PAD. Yang kedua
ada yang namanya pendapatan transfer atau pendapatan dana perimbangan. Dan yang ketiga ada yang namanya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gitu. Jadi ada 3 pendapatan daerah yang diakui sebagai pendapatan oleh daerah yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tadi. Gitu. Nah, kalau kita merujuk pada status kita ya sebagai SKPD, itu kan levelnya kecil ya. Maka jenis pendapatan asli daerah yang kedua dan ketiga, yang kedua itu ada pendapatan transfer, yang ketiga itu ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, itu kita nggak main, itu ranahnya ranah BUD, itu kita nggak main, ya. Jadi itu bukan ranah kita, nanti kita bukan itu yang kita pelajari, tapi yang akan kita pelajari adalah yang mencakup pendapatan asli daerah tadi, ada retribusi, ada pajak, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama tadi, itu nanti fokus belajar kita. Nah, karena fokus kita itu ada di pendapatan asli daerah tadi, nah maka nanti akan muncul nih beberapa dokumen yang bakal kita sering temuin. Yang pertama itu ada surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Yang kedua itu surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD. Yang ketiga ada surat tanda setoran. Kemudian yang keempat ada tanda bukti penerimaan atau TBP. Yang kelima itu ada dokumen lain-lain yang dipersamakan lah istilahnya. Nanti dokumen-dokumen itu yang banyak akan kalian temui di transaksi pendapatan gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi Ibu pada video kali ini. Coba kita rangkum. Yang pertama tadi ada pendapatan itu secara umum di akuntansi pemerintah itu dibagi 2. Ada yang namanya pendapatan LO dan ada yang namanya pendapatan LRA. Kalau LO itu basisnya adalah akrual, kemudian kalau LRA adalah basisnya basis kas. Kemudian yang kedua itu kita ada yang namanya pihak-pihak terkait gitu, yang terkait dalam transaksi akuntansi pendapatan itu ada PPK-SKPD, ada bendahara penerimaan, ya bendahara penerimaan jangan lupa. Dan ada kuasa pengguna anggaran atau yang biasa kita kenal kayak seperti kepala dinasnya gitu loh. Dan yang ketiga tadi kita ada menyebutkan atau mengidentifikasi apa aja sih yang termasuk pendapatan di akuntansi pemerintah atau pendapatan daerah itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu aja materi kita kali ini. Selanjutnya kita akan beralih ke praktik. Jadi kalian kalau nggak ngerti sampai sini, please banget tanya ke Ibu, kolom komentar, chat, DM Instagram. Karena kalau kalian nggak ngerti di sini, kalian bakal kebabrakan. Apa itu kebabrakan? Kalian bakal kedablukan nanti di prakteknya, gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, anak-anak semuanya, salam untuk orang tua ya di rumah. Dah.